kegaduhan. Keesokan harinya, kota Tianwu menjadi gempar setelah Patriark Klan Lin melakukan protes keras ke pengadilan. Juru bicara Klan Lin mengatakan kalau Mu Qingqing yang lebih dulu menggoda Lin Tao dan Tuan Muda Klan Lin itu menolak ajakannya. Namun, Mu Qingqing bersikeras ingin duduk di pangkuan Lin Tao, sehingga Lin Mochen yang merupakan pengawal serta yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatannya segera melakukan tindakan tegas mengusirnya. Mu Qingqing malah menggunakan tindakan kekerasan yang memaksa Lin Mochen melakukan tindakan bertahan, tetapi siapa sangka serangan Lin Mochen malah membuat Mu Qingqing terbunuh. Lin Mochen panik waktu itu dan takut akan mencoreng nama baik Klan Lin, sehingga ia membakar jasad Mu Qingqing untuk menghilangkan jejak. Juru bicara Klan Lin tersebut juga menghadirkan puluhan saksi mata dan mereka adalah orang-orang yang berada di rumah bordil Meigui saat malam kejadian tersebut. Zhao Jian tersenyum masam saat mendengar pihak lain membalik fakta untuk menghindari pencemaran nama baik Klan Lin oleh tindakan Lin Mochen. Bahkan mereka berani memojokkan Zhao Jian dengan mengatakan dirinya terlalu tergesa-gesa dalam memutuskan perkara. Dia tidak mengambil keterangan dari pihak tersangka dan hanya menggunakan kitab keadilan yang diragukan kebenarannya. Mungkin saja Zhao Jian menggunakan trik ilusi atau trik sulap untuk mengelabui orang lain. Raja Zhao Tian tak menyangka hari pertama Zhao Jian bekerja telah mengusik salah satu klan besar, padahal ia sudah mengatakan agar tidak mengusik mereka. Namun, ia juga takjub dengan nyali besar yang dimiliki Zhao Jian, benar-benar menjunjung tinggi keadilan dan tak takut pihak musuh akan melakukan perlawanan. Apa yang harus kita lakukan untuk menenangkan Klan Lin? Hakim Agung. Raja Zhao Tian tak bisa membiarkan terjadi gejolak di kerajaan Zhao-nya. Bagaimana kalau komite disiplin pengadilan akan menjatuhkan hukuman padanya? Mungkin di penjara sebulan sudah cukup, sekalian untuk menjinakkan Zhao Jian dan menunjukkan padanya bahwa beginilah cara dunia bekerja. Tak ada namanya keadilan mutlak itu. Yang ada adalah keadilan menurut kepentingan masing-masing. Hakim Agung memberikan masukan. Raja Zhao Tian mengangguk pelan dan berkata, "Aku setuju, penjarakan dia di penjara bawah tanah dan umumkan ke publik kabar ini agar Klan Lin tak menggonggong lagi." Zhao Jian sedang menunggu berkas perkara yang datang ke mejanya, karena sejak pagi tadi tak ada berkas perkara yang masuk, sehingga ia hanya melamun saja di ruangannya sembari mendengar nasihat dari Zhao Chen yang memintanya jangan memprovokasi klan besar. Namun, Zhao Jian hanya berpura-pura mengiyakan saja dan dalam benaknya tetap akan menjerat siapapun yang melakukan perbuatan jahat, terutama terhadap penduduk miskin. Namun, tiba-tiba ruangannya dikepung petugas pengadilan kerajaan, sehingga Zhao Chen dan yang lainnya menghunus senjata masing-masing, bersiap melindungi Zhao Jian. Hakim sepuh berjalan melewati kerumunan petugas pengadilan kerajaan dan di tangannya ada sebuah gulungan kertas bercap tanda tangan raja. Zhao Jian menyapa hakim senior. Zhao Jian menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada hakim sepuh. Hakim sepuh itu membelai jenggot putihnya dan tersenyum menatap Zhao Jian. "Aku adalah ketua komite disiplin pengadilan. Kamu telah melakukan kesalahan dalam kasus kematian Mu Qingqing dan raja secara langsung memvonis kamu di penjara selama 1 bulan di penjara bawah tanah. Sedangkan petugas pengadilan kerajaan yang bekerja bersamamu akan dibebas tugaskan hingga kamu keluar dari penjara." Zhao Jian mengerutkan keningnya, tetapi ia tak bisa melakukan pembelaan diri,
karena Raja Zhao Tian yang langsung memerintahkan penangkapannya, sehingga ia hanya bisa pasrah saja. Kedua tangan Zhao Jian segera dirantai dengan rantai besi dan matanya ditutup dengan kain hitam, kemudian digiring menuju penjara bawah tanah yang ada di selatan kota Tianwu, sehingga penduduk kota akan menyaksikan dirinya dibawa ke penjara. Namun, banyak yang kecewa dengan keputusan yang diambil pengadilan, karena ia hanya dipenjara selama 1 bulan saja, padahal ia telah menghilangkan nyawa salah satu anggota klan Lin yang memiliki bakat hebat dalam bela diri. Dan mereka percaya vonis terhadap Zhao Jian hanya untuk menenangkan kemarahan klan Lin saja. Hakim Jian, kita telah sampai dan bila Anda membutuhkan sesuatu, katakan saja pada kami, kata sipir penjara. Namun, Zhao Jian tercengang melihat ruangan di kurungannya ternyata memiliki fasilitas mewah, seperti berada di kamar penginapan mewah saja. Hei, nak, apakah kamu berasal dari klan besar atau keluarga kerajaan? Pria dengan kaki dan tangan dirantai bertanya pada Zhao Jian. Ia berada di kurungan di seberang kurungan Zhao Jian. Ada 10 tahanan lain yang bernasib sama dengan pria itu di kurungan yang sama. Kemungkinan hanya Zhao Jian saja yang dikurung terpisah dari yang lain dan mendapatkan keistimewaan. Hahaha. Aku hanya ingin merasakan bagaimana rasanya berada di penjara. Canda Zhao Jian dan segera berbaring di kasur empuk. Cih, aneh-aneh saja kelakuan anak-anak muda sekarang. Sahut pria itu masih menatap ke arah kurungan Zhao Jian. Zhao Jian mengeluarkan kedua bis rubahnya dan bis ulat ungu yang langsung bermain di sekitarnya. Itu adalah bis. Apakah kamu adalah bis master yang bisa menjinakkan bis? Itu adalah bakat yang sangat langka. Pria itu takjub pada Zhao Jian. Tidak, aku hanya mendapat warisan saja. Sahut Zhao Jian sembari duduk bersila untuk berkultivasi. Apakah kamu mau kuajarkan cara membuat ruang penyimpanan yang dapat menyimpan makhluk hidup? Karena bila kamu membawa mereka kemana-mana, maka itu akan menyulutkan keserakahan orang lain saja. Kata pria itu lagi. Episode sebelumnya, vonis langsung terhadap Lin Mochen. Episode berikutnya, teknik penyimpanan ruang. Teknik penyimpanan ruang. Zhao Jian segera membuka matanya dan menatap pria tersebut dengan seksama. Namun, tiba-tiba sipir penjara datang dan menyuruh pria itu bersama tahanan lain keluar. Pikirkanlah, nak. Kalau kamu setuju, maka nanti malam aku akan mengajarimu, tetapi kamu harus memberikan aku makanan enak setiap hari hingga kamu keluar dari penjara. Kata pria itu sembari berjalan mengikuti sipir penjara. Mereka akan melakukan kerja paksa menambang kristal batu, yang kegunaannya sebagai lampu penerangan yang ditaruh di dalam lentera. Zhao Jian tak menyangka persyaratan hanya memberikan makanan enak untuk pria itu. Tentu Zhao Jian pasti setuju dengan persyaratannya karena ia tak perlu khawatir lagi bila membawa bisnya kemana-mana, apalagi pertumbuhan mereka sangat cepat. Setiap basis kultivasi mereka meningkat, maka tubuh mereka juga makin membesar. Bahkan Valet kini tampak bukan seperti bis ulat ungu lagi, malah terlihat seperti ular gemuk saja. Ayo makan ini, Valet. Biar kamu makin cepat bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Zhao Jian memberikan rumput musim dingin lagi. Bis ulat ungu tersebut dengan lahap menghabiskan rumput musim dingin, kemudian basis kultivasinya meningkat lagi. Kini ia telah mencapai ranah penempaan tubuh tahap Tian tingkat 5,
selangkah lagi menuju ranah spirit. Zhao Jian penasaran, kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh Valet. Dia kemudian meminta Valet meminjamkan dirinya energi spiritual Valet. Ini adalah benang sutera. Zhao Jian terkejut. Dia kemudian menjentikkan jari tangannya dan benang tipis berwarna putih melesat ke arah terali besi kurungan. Kemudian ia menarik benang putih itu yang langsung membuat terali besi kurungan bengkok. Hahaha. Hebat sekali, benang sutera ini sangat kuat. Zhao Jian sangat senang. Aku harus meluruskan besi ini lagi. Namun, besi tersebut terlalu kuat, sehingga bila menggunakan kekuatan aslinya maka tak mau lurus lagi. Terpaksa aku meminjam kekuatanmu lagi, Valet. Akan tetapi Valet malah merayap dari tempat tidur dan melingkarkan tubuhnya di besi kurungan tersebut, kemudian besi yang bengkok itu kembali menjadi lurus. Zhao Jian tercengang melihatnya. Bagaimana bisa ulat ungu bisa memiliki fisik yang kuat begitu, padahal tubuhnya terlihat sangat lemah. Tak boleh cemburu. Aku bisa meminjam kekuatan mereka. Zhao Jian segera duduk bersila dan berkultivasi. Saat sipir penjara mengantarkan makan malam, rombongan tahanan yang melakukan kerja paksa di tambang kristal batu telah datang. Mereka tampak kelelahan, pakaian mereka dipenuhi debu, begitu juga dengan wajah mereka. Hei, nak, apakah kamu setuju dengan permintaanku tadi? Pria tadi tersenyum cerah, tetapi sipir penjara malah menendang bokongnya karena mendekati kurungan Zhao Jian. Sakit. Aku hanya mengobrol dengannya. Gerutunya segera masuk ke dalam kurungannya. Sipir penjara menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Zhao Jian, kemudian kembali ke pos jaganya. Zhao Jian membagi dua makanannya dan menggunakan benang sutera memindahkannya ke pria itu. Wow! Ini pasti kekuatan dari bis ulat itu. Pria tersebut tersenyum cerah dan segera mengambil sesuap makanan, kemudian memberikan sisanya pada teman-temannya yang lain. Zhao Jian mengerutkan keningnya dan berpikir para tahanan diberikan makanan yang sedikit, serta tak bergizi, makanya mereka tampak seperti orang yang tak makan berhari-hari saja. Walaupun Zhao Jian iba melihat mereka, tetapi mereka tetaplah kriminal yang berbahaya dulunya, karena tahanan yang dijebloskan ke penjara bawah tanah adalah penjahat paling berbahaya di kerajaan Zhao. Baiklah, aku akan menepati janjiku dan jagalah bismu itu dengan baik. Kata pria itu sembari menjentikkan jari tangannya, sehingga cahaya berwarna emas melesat ke kening Zhao Jian. Cara membuat penyimpanan yang bisa menempatkan makhluk hidup di dalamnya muncul di benak Zhao Jian. Teknik yang diberikan pria itu hanya sepotong saja, bukan versi lengkapnya. Namun, dengan teknik ini Zhao Jian bisa mengubah kantung penyimpanan menjadi sarang bisnya. Dia hanya perlu membeli kantung penyimpanan yang memiliki dimensi ruang yang luas, sehingga bisnya bisa bermain-main di dalamnya. Episode sebelumnya, kegaduhan. Episode berikutnya, teknik bela diri Divine Martial Arts. Beast Master. Teknik bela diri Divine Martial Arts. Hanya dalam satu batang dupa, Zhao Jian telah berhasil mengubah kantung penyimpanannya yang memiliki luas 2x2 tombak menjadi ruang penyimpanan yang dapat menampung makhluk hidup. Ini sedikit kecil, tapi sudah cukup untuk menjadi tempat penampungan sementara ketiga bisnya.
Zhao Jian, para tahanan ini pasti memiliki teknik bela diri yang hebat, mengingat dulunya mereka adalah penjahat paling berbahaya di kerajaan Zhao. Walaupun sekarang basis dantian mereka telah dihancurkan sehingga basis kultivasi mereka jatuh ke titik terendah. Hei, senior. Zhao Jian tersenyum cerah. Apa teknik bela diri kalian? Para tahanan mengerutkan kening, baru kali ini mereka bertemu bangsawan yang tak tahu diri sepertinya, karena teknik bela diri itu didapatkan dengan usaha yang sulit. Terutama ahli bela diri yang tumbuh sendiri tanpa belajar di sebuah klan atau akademi kerajaan seperti mereka. Zhao Jian tahu ekspresi wajah mereka menunjukkan mereka tak senang dengan ucapannya. Kemudian ia berkata, "Aku bisa memberikan kalian sekeranjang buah enak setiap hari sebagai ucapan terima kasihku. Namun, bila para senior tak mau ya, tak masalah. Hei, kau berikan saja teknik bela dirimu." Enak saja, teknik bela diriku berasal dari sekte Underworld dan itu tidak cocok dengan bocah baik-baik sepertinya. Iya, seharusnya ia mendapatkan teknik bela diri dari sekte kuil cahaya saja. Namun, tak ada biksu yang masuk penjara bawah tanah. Bukankah kamu memiliki teknik bela diri Devourer's Hand? Itu mungkin cocok untuknya. Hahaha. Kau ingin menjadikan bocah ini bagian dari sekte Underworld. Zhao Jian tersenyum masam mendengar pembicaraan para tahanan tersebut. Teknik bela diri yang mereka gunakan ternyata teknik bela diri terlarang. Teknik bela diri Devourer's Hand contohnya. Teknik bela diri ini akan mengubah tangan kiri penggunaannya menjadi tangan iblis yang menyerap kehidupan korbannya hingga tubuh korbannya itu menjadi menyusut, meninggalkan kulit dan tulang belulangnya saja. Ah, aku teringat dengan teknik dari klan kami dulu. Walaupun cuma klan kecil, teknik bela diri yang klanku gunakan cukuplah membuat klan kamu bertahan selama ratusan tahun, walaupun akhirnya berakhir di eraku, karena aku bergabung dengan sekte Underworld dan meninggalkan teknik bela diri tersebut. Kata pria tua yang awalnya hanya diam saja, tetapi karena tak ada rekan-rekannya yang memiliki teknik bela diri yang cocok dengan Zhao Jian, maka ia akan bicara karena tak ingin melewatkan kesempatan makan buah enak di sisa-sisa hidupnya di penjara bawah tanah tersebut. Apakah itu Divine Martial Arts yang menghususkan pada teknik bela diri yang menggunakan sedikit ki? Karena itu gabungan teknik bela diri fisik seperti kungfu, karate dan silat. Sahut yang lainnya. Kau mengenali teknik bela diri klanku? Pria tua itu terkejut dengan ucapan rekannya. Hahaha. Tentu saja aku mengenali teknik itu, karena aku pernah bertarung dengan salah satu anggota klanmu dan dia sangat lihai sekali walaupun aku mengalahkannya dengan teknik bela diri dari sekte Underworld. Iya. Itulah kelemahan teknik bela diri Divine Martial Arts. Kita harus memiliki teknik bela diri pendukung untuk menggunakannya. Kalau hanya mengandalkan itu saja, maka sulit menang melawan teknik bela diri yang menggunakan energi spiritual yang besar. Pria tua itu menghela nafas panjang dan menjentikkan jarinya, sehingga cahaya berwarna emas melesat ke kening Zhao Jian. Padahal aku belum menjawab apakah tertarik dengan teknik bela diri Divine Martial Arts tersebut atau tidak, gumam Zhao Jian yang sebenarnya tak antusias dengan teknik bela diri tersebut, karena pemiliknya sendiri mengakui kalau teknik bela diri itu tidak hebat dan berasal dari klan kecil yang telah musnah. Namun, karena mereka telah berniat baik untuk memberikannya teknik bela diri,
Zhao Jian tetap mengucapkan terima kasih pada mereka dan berjanji akan memberikan sekeranjang buah untuk mereka setiap harinya. Tahanan yang awal kedatangannya selalu berwajah murung tersebut, kini tampak ceria. Mereka bercerita tentang pengalaman hidup mereka saat menjadi penjahat dan ada beberapa yang merupakan mantan anggota sekte Underworld atau kumpulan ahli bela diri yang menggunakan teknik bela diri terlarang. Satu batang dupa kemudian, suasana di penjara bawah tanah telah hening, semua tahanan tertidur lelap karena tubuh mereka kelelahan melakukan kerja paksa di tambang setiap hari. Aku akan mempelajari teknik bela diri Divine Martial Arts yang diberikan senior itu, daripada bengong saja di sini. Gumam Zhao Jian. Seperti perkataan senior tua itu, teknik bela diri Divine Martial Arts memang gabungan dari berbagai seni bela diri. Namun, Zhao Jian tercengang. Ternyata teknik bela diri tersebut bisa digabungkan dengan energi spiritual, sehingga bisa menghasilkan efek mematikan dan menghancurkan. Ini sih, teknik bela diri hebat, lebih hebat dari yang kami pelajari di Akademi Kerajaan Zhao. Kenapa senior tua ini mengatakan teknik bela diri lemah atau teknik bela diri dari sekte Underworld jauh lebih mengerikan? Makanya ia menganggap teknik bela diri Divine Martial Arts ini hanya sampah saja. Zhao Jian tersenyum bahagia. Zhao Jian terhanyut dalam meditasinya dan menstimulasi teknik bela diri Divine Martial Arts di dalam pikirannya, seolah-olah ia sedang bertarung melawan musuh yang memiliki teknik bela diri yang sama dengannya. Menjelang pagi, Zhao Jian telah berhasil memahami teknik bela diri Divine Martial Arts dan basis kultivasinya juga meningkat secara signifikan. Kini ia berada di ranah penempaan tubuh tahap di tingkat 5. Basis kultivasinya meningkat 4 tingkat hanya karena berhasil memahami teknik bela diri Divine Martial Arts. Sebagai kultivator yang tidak berbakat dalam seni bela diri, tentu pencapaian ini termasuk keberuntungan dari surga karena hanya 1:1.000.000 orang saja yang pernah mendapatkan keberuntungan seperti ini. Episode sebelumnya, teknik penyimpanan ruang. Episode berikutnya, Gunung Kunlun. Gunung Kunlun. Paginya, sipir penjara bawah tanah datang kembali menggiring para tahanan menuju tambang kristal batu. Senior, bolehkah aku ikut ke tambang? Zhao Jian penasaran apakah ia boleh keluar, karena ia mendapatkan hak istimewa di penjara bawah tanah tersebut. Dia juga teringat kalau hari ini Zhao Fu dan yang lainnya akan melakukan perburuan bis yang muncul di Gunung Kunlun. Penjara bawah tanah dan tambang kristal batu sendiri ada di lereng Gunung Kunlun tersebut, maka bila ia diizinkan berkeliaran di sekitar Gunung Kunlun, itu adalah kesempatan bagus melatih kemampuan bertarungnya melawan binatang buas dan binatang yang telah mampu menyerap energi spiritual atau disebut dengan bis. Sipir penjara bawah tanah yang juga anggota klan Zhao tersebut mengerutkan keningnya, karena ia hanya diinstruksikan oleh kepala sipir penjara untuk melayani hakim muda yang juga salah satu tuan muda klan Zhao mereka. Tenang saja senior, aku hanya berlatih di sekitar Gunung Kunlun dan tidak akan pergi ke kota Tianwu. Zhao Jian membujuk sipir tersebut. Sipir penjara tersebut menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Baiklah, tapi Tuan Muda Jian harus berjanji tak akan keluar dari area Gunung Kunlun." Zhao Jian tersenyum cerah dan mengangguk pelan. Kemudian sipir penjara bawah tanah tersebut membuka pintu terali besi kurungan dan membiarkan Zhao Jian keluar tanpa merantai tangannya seperti tahanan lainnya.
Mereka berjalan menyusuri jalan sempit bawah tanah selama setengah batang dupa. Zhao Jian tak menyangka ternyata tambang tersebut ada di kedalaman 100 tombak dari permukaan lereng Gunung Kunlun. Tuan Muda Jian, apakah kamu bisa melompat ke bekas sumur itu? Sipir penjara menengadah ke atas dan menunjukkan lubang berdiameter 2 tombak yang dulunya adalah sumur air, sebelum dasarnya ditemukan kristal batu. Zhao Jian mengerutkan keningnya, karena lubang itu terlalu tinggi atau sangat sulit dijangkau walaupun ia menggunakan teknik bela diri meringankan tubuh. Zhao Jian merasa seperti sedang dikerjai oleh sipir penjara. Kalau tahu begini maka ia akan memilih berkultivasi di ruang tahanan untuknya saja. Namun, ia teringat dengan bis ulat ungunya yang bisa membentuk benang sutera dengan energi spiritualnya. Valet, alirkan energi spiritualmu padaku, mungkin dengan menggunakan benang sutera aku bisa keluar dari sini. Zhao Jian segera merasakan aliran energi spiritual memenuhi meridian dan dantiannya, kemudian mengalirkan energi spiritual tersebut ke titik meridian jari tangannya. Benang sutera berwarna putih tiba-tiba keluar dari jari tangan Zhao Jian, yang membuat sipir penjara dan para tahanan yang sedang menambang kristal batu tercengang. Hakim Jian hebat sekali. Bukankah kabarnya dia hanya sampah yang memiliki bakat bela diri lemah? Mungkin ia adalah tipe orang yang suka menyembunyikan kekuatannya. Para tahanan saling berspekulasi, sedangkan sipir penjara bawah tanah mengerutkan keningnya, takut Zhao Jian tak akan kembali lagi ke penjara sehingga ia akan mendapatkan hukuman berat dari kepala sipir penjara nantinya. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan kepergian Zhao Jian dan berharap tuan mudanya itu akan menepati janjinya, kembali sebelum menjelang malam nanti. Dia pasti meminjam kekuatan bisnya. Gumam tahanan yang ruangan tahanannya berada di depan ruang tahanan Zhao Jian. Akhirnya aku menghirup udara segar lagi. Zhao Jian merentangkan kedua tangannya setelah keluar dari tambang kristal batu. Dia menoleh ke sekelilingnya dan lereng Gunung Kunlun terlihat sangat sunyi. Sepertinya kabar kemunculan bis tersebut, membuat para penebang pohon dan pemburu binatang tak berani menginjakan kaki ke Gunung Kunlun. Zhao Jian mengeluarkan kedua bis rubahnya dan bis ulat ungu dari kantung penyimpanannya. Ketiga bis tersebut sangat senang dan langsung berlari-lari ke sana kemari. Itu sangat wajar sekali, karena usia mereka masih sangat belia, sehingga sikap mereka masih kekanak-kanakan walaupun mereka terlahir langsung menjadi bis, bukan binatang biasa. Valet langsung memakan rumput dan dedaunan di depannya, ia malah terlihat seperti mesin pemotong rumput, karena area yang ia lalui akan menjadi bersih. Kau sangat berguna juga, Valet. Zhao Jian tersenyum cerah. Kalau begitu buka jalan menuju puncak Gunung Kunlun. Katanya lagi, karena jalan yang dibuat Valet akan berguna sebagai tanda, agar mereka tidak tersesat atau kesulitan mencari bekas sumur, yang merupakan pintu kembali menuju penjara bawah tanah. Pria tua yang merupakan penebang pohon menuntun Zhao Fu dan yang lainnya menuju tempat ia bertemu dengan bis saat sedang menebang pohon beberapa hari yang lalu. Apakah kamu benar-benar tidak bisa menebak jenis bis apa yang kamu temui saat menebang pohon tersebut? Gucangan bertanya pada pria tua itu, karena sangat berbahaya melawan musuh yang tidak diketahui seperti apa kekuatan dan basis kultivasinya. Ini sama saja seperti perjudian yang dimana rasio kemenangannya sangat kecil dibandingkan potensi kekalahannya. Namun,
Seperti perjudian juga, perburuan bis ini tetap membuatnya makin penasaran walaupun tahu ada mara bahaya yang akan mengintainya. Pria tua itu menggelengkan kepala dan berkata, "Tekanan energi spiritualnya sudah membuat tubuhku menggigil, makanya aku langsung berlari turun gunung. Namun, satu rekan penebangku tak kembali lagi dan aku yakin bis itu telah memakannya." Gucangan juga sependapat kalau penebang pohon itu pasti sudah mati, karena tak mungkin manusia biasa bisa menang saat melawan bis, bahkan melawan binatang buas saja mereka pasti akan kesulitan dan banyak yang berakhir tragis. Zhao Fu berhenti melangkah dan mengangkat tangannya saat melihat area di sekitar bekas sumur tua menjadi sangat bersih. Rumput dan ranting-ranting pohon seperti dipotong dengan rapi. Ranah spirit yang merupakan pria tua dan pensiunan jenderal klan Zhao segera menyentuh bekas ranting pohon yang dipotong rapi tersebut. Ini dilakukan oleh bis, karena ada jejak energi spiritual yang masih tertinggal. Namun, bis ini seperti pemakan tumbuh-tumbuhan dan ukurannya cukup pendek. Ini bertentangan dengan keterangan dari saudara Cheng. Dia menatap Cheng, penebang pohon yang menjadi penunjuk jalan mereka. Episode sebelumnya, teknik bela diri Divine Martial Arts. Episode berikutnya, Zhao Jian disergap binatang buas. Mungkinkah itu bis berbeda? Tetapi bis itu sangat buas sekali dan memakan rumput dengan rapi, seperti ada yang membimbingnya saja. Zhao Fu berspekulasi. Benar, sepertinya bis itu sedang membuat jalan menuju puncak Gunung Kunlun. Sahut Lin Tao yang datang bersama satu sesepuh klan Lin dengan basis kultivasi ranah spirit. Klan Lin kini menjaganya dengan ketat karena takut kejadian yang menimpa Lin Mo Chen terjadi padanya, mengingat kematian Mu Qingqing terjadi karenanya juga, sebab gadis pelayan itu tak mau duduk di pangkuannya, makanya Lin Mo Chen memukulnya hingga tewas. Sesepuh klan Ling membelai jenggot putihnya dan berkata, "Sepertinya ada Beastmaster di kerajaan Zhao kita ini." Namun, dia sepertinya pendekar yang pemalu, karena ia tetap merahasiakan kemampuan hebatnya itu atau ia berasal dari klan kecil atau rakyat jelata yang tiba-tiba mendapatkan warisan dari suatu tempat. Dia sengaja merahasiakan kemampuannya karena takut akan dipaksa menjadi bawahan klan besar atau menjadi prajurit kerajaan. Zhao Fu, Liu Ruxu dan yang lainnya setuju dengan pendapat sesepuh klan Lin tersebut. Namun, Zhao Fu telah memerintahkan prajurit kerajaan memperketat penjagaan ke lereng Gunung Kunlun dan melarang siapapun memasukinya. Zhao Fu curigai mungkin Beastmaster misterius itu adalah Zhao Jian, sepupunya, karena hanya dialah yang tiba-tiba bersinar terang, padahal sebelumnya ia memiliki bakat bela diri rendah dengan dantian angin. Namun, saat ia membunuh Lin Mo Chen, Zhao Fu merasakan energi spiritual es dari serangannya tersebut. "Ada apa Tuan Muda Fu?" tanya Liu Ruxu, karena Zhao Fu malah melamun. "Tidak ada apa-apa. Ayo kita ikuti jalan ini, mungkin kita akan bertemu dengan Beastmaster tersebut di puncak Gunung Kunlun." Sahut Zhao Fu yang berpikir tidak mungkin Zhao Jian pelakunya karena saat ini ia sedang dipenjara di penjara bawah tanah, yang terkenal memiliki penjagaan sangat ketat, sehingga tak mungkin Zhao Jian kabur dari sana. Pria tua klan Zhao dan sesepuh klan Lin, tak sabar ingin bertemu dengan Beastmaster tersebut dan keduanya memiliki pemikiran untuk merekrutnya ke klan mereka. "Cih, kalau tahu boleh membawa sesepuh,
maka aku akan membawa sesepuh juga, gerutu Mocangan dalam hatinya, karena ia tahu seringai tipis yang terpancar dari sudut bibir kedua pria tua di hadapannya menunjukkan mereka berminat dengan Beastmaster misterius itu. Mocangan berpikir, siapapun yang berhasil merekrut Beastmaster tersebut maka klan mereka akan menjadi jauh lebih kuat. Karena bila Beast dipelihara dengan sungguh-sungguh maka Beast itu dapat melampaui basis kultivasi ranah spirit yang merupakan ranah bela diri tertinggi di kerajaan Zhao. Dengan menggunakan Beastmaster tersebut, maka klan yang merawatnya akan menguasai negeri ini, bahkan mereka bisa menggunakan Beast tersebut untuk berburu Gui Dao pulau kura-kura lain. Mocangan menghela nafas panjang dan berjalan mengikuti Zhao Fu menelusuri jalan yang dibuat oleh Beast milik Beastmaster misterius tersebut. Beast ulat ungu berhenti melahap rerumputan, ia tak bisa menggerakkan tubuhnya yang kini telah membesar, sehingga ia terlihat sangat lucu dan tidak terlihat seperti ulat lagi. "Kenapa kau berhenti, Valet?" Zhao Jian mengelus kepalanya dan Valet hanya mengedipkan matanya, karena ia tak bisa menggerakkan tubuhnya. Namun, tiba-tiba Beast rubah dengan simbol matahari di keningnya mengeluarkan niat membunuh, sembari menatap tajam ke arah pohon besar di depan mereka. Zhao Jian segera memasukkan Valet ke kantung penyimpanannya dan menghunus pedang Zhengyi, kemudian mendekati Beast-nya. "Tenang saja Daji, aku akan melindungimu." Grr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 . Beruang yang tingginya 2 kali lebih tinggi dari Zhao Jian muncul dari pohon besar, sehingga Zhao Jian mengerutkan keningnya. "Bi besar sekali." Zhao Jian memasang kuda-kuda bela diri. "Walaupun dia hanya binatang buas biasa, tetapi aku yakin dia pasti sangat kuat." Zhao Jian tidak meminjam energi spiritual Beast-nya. Kini ia ingin mencoba kekuatan aslinya, karena saat di Akademi Kerajaan Zhao, dia selalu menjadi samsak tinju murid lain saat latih tanding. Daji dan Huli Jing mundur beberapa langkah di belakang Zhao Jian dan masih dengan posisi siap bertarung membantu tuannya itu. Suhu udara di sebelah kanan belakang Zhao Jian sangat panas, sedangkan di sebelah kiri belakangnya menjadi dingin. Zhao Jian tak menyangka Beast yang masih kecil tersebut sudah bisa mengenali musuh, bahkan rela bertarung bila disuruh mundur olehnya. Beruang besar itu berlari ke arah Zhao Jian dan segera mencakar tubuhnya. Zhao Jian tidak mundur atau menghindar, ia segera mengayunkan pedang Zhengyi dan mengalirkan energi spiritual angin ke bilah pedangnya. Gerakan pertama jurus pedang Dewa Mata Angin. Dari bilah pedang Zhengyi keluar angin sejuk berbentuk bulan sabit yang langsung melesat ke arah beruang. Ranting-ranting pohon di sekitar mereka terpotong, seperti dipotong oleh pedang yang sangat tajam. Grr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 r
luka tebasan. Namun, itu hanya luka ringan saja dan beruang itu masih memiliki tenaga yang besar untuk bergerak mencakar Zhao Jian. Bila pedang Zheng Yi mendarat di telapak tangan beruang dan meninggalkan sayatan kecil di sana. Sial! Tebasanku hanya menggelitiknya. Gerutu Zhao Jian terdorong mundur selangkah. Kalau pedang Zheng Yi adalah pedang yang ditempa dari besi biasa, maka pedang Zheng Yi mungkin telah dihancurkan oleh beruang tersebut. Karena beruang tersebut sebenarnya sedang memasuki fase menuju binatang spiritual atau beast, makanya kekuatan fisiknya jauh lebih besar dari beruang lain. Episode sebelumnya, Gunung Kunlun. Episode berikutnya, pertarungan menegangkan. Master, pertarungan menegangkan.
Tangan kiri beruang bergerak mencakar wajah Zhao Jian, tetapi ia segera menjatuhkan tubuhnya ke belakang. Beruang tersebut meraung marah lagi, menatap Zhao Jian yang berada di bawah dan segera melompat ke arah dada Zhao Jian. Namun, saat punggung Zhao Jian akan menyentuh permukaan tanah, ia segera menekan permukaan tanah dengan tangan kirinya dan bergerak ke arah kanan, sehingga beruang tersebut hanya mencakar permukaan tanah. Zhao Jian bernafas lega, ternyata mempelajari teknik bela diri Divine Martial Arts tidaklah sia-sia, karena ia menggunakan gerakan dalam teknik bela diri itu untuk menghindari serangan mematikan dari beruang. Zhao Jian mengalirkan energi spiritual ke titik meridian di kakinya, kemudian menendang perut beruang, sehingga beruang tersebut terhempas 5 langkah. Namun, sebelum beruang itu terhempas, ia menarik kaki Zhao Jian dan melemparnya ke arah pepohonan. Zhao Jian merasa dunia berputar-putar sebelum akhirnya punggungnya menabrak pohon besar dengan keras, sehingga beberapa tulang punggungnya retak dan ia juga memuntahkan seteguk darah. Sial! Aku masih seperti sampah akademi. Gerutu Zhao Jian menyeka darah dari mulutnya, padahal basis kultivasinya kini telah mencapai ranah penempaan tubuh tahap di tingkat 5. Namun, ternyata itu belum cukup untuk mengalahkan sang beruang. Zhao Jian tersenyum, karena dari mulut beruang juga keluar darah, yang menandakan tendangannya ke perut beruang itu telah melukai organ vital di tubuhnya. Namun, Zhao Jian keheranan, kenapa teknik bela diri jurus pedang Dewa Mata Angin hanya meninggalkan bekas sayatan kecil saja. Padahal itu adalah salah satu teknik berpedang dari klan Zhao-nya dan digunakan oleh ahli bela diri ranah spirit dengan dantian angin. Akan tetapi jurus Divine Martial Arts langsung melukai beruang. Aku terlalu banyak berpikir. Lebih baik terobos sajalah. Zhao Jian segera mengayunkan pedang Zhengyi. Namun, beruang itu berbalik arah dan melarikan diri. Walaupun ia hanya binatang buas, sepertinya insting bertahan hidupnya masih normal sehingga ia memutuskan melarikan diri, karena tahu bertarung lebih lama lagi dengan Zhao Jian akan membunuhnya saja. Hei, jangan kabur. Aku belum menggunakan jurus lainnya. Teriak Zhao Jian berlari mengejar beruang itu. Namun, tiba-tiba sebelah kiri tubuhnya kedinginan dan beruang di depannya membeku diselimuti es. Zhao Jian menoleh ke belakang, karena ia tahu itu adalah ulah Huli Jing. Kenapa kalian mengganggu latih? Belum selesai ia bicara. Kini bola api besar yang melesat melewatinya, sehingga sebelah pakaiannya terbakar. Woi, kenapa kau membakarku? Zhao Jian segera berguling-guling di tanah memadamkan api tersebut. Namun, ia mencium aroma daging bakar dan menoleh ke arah beruang itu. Hah? Zhao Jian tercengang. Kedua bis rubahnya sedang menggigit tubuh beruang yang telah menjadi daging panggang. Hei, jangan dihabiskan. Sisakan juga untukku. Hanya sebentar saja, Huli Jing dan Daji telah melahap habis beruang tersebut. Zhao Jian hanya memakan hati beruang itu saja dan sisanya dihabiskan oleh bis rubahnya. Huli Jing dan Daji merebahkan tubuh mereka di pangkuan Zhao Jian. Mereka tak mau bergerak lagi, sehingga Zhao Jian memutuskan memindahkan mereka ke dalam kantung penyimpanannya. Aku akan mencari tempat bermeditasi. Gumam Zhao Jian berjalan ke arah semak belukar. Dia berencana menelan pil penyembuhan karena beberapa tulang belakangnya telah cedera,
Bila tak diobati segera, maka itu bisa menjadi luka permanen yang sulit disembuhkan walaupun diobati oleh tabib nomor 1 di kerajaan Zhao. Rombongan Zhao Fu berhenti menyusuri jalanan yang dibuat oleh bis ulat ungu dan mereka terkejut melihat sekitar mereka terdapat bekas pertarungan, serta di sana ada tulang belulang beruang. Sepertinya Beastmaster itu bertarung melawan beruang dan menjadikannya daging panggang. Kata Lin Tao. Ada 3 energi spiritual berbeda di area ini. Kata sesepuh klan Lin, sehingga semua terkejut mendengarnya. Betulkah, Paman Chung? Zhao Fu bertanya pada ranah spirit klan Zhao-nya. Betul sekali Tuan Muda Fu, sahut Zhao Chung sembari menoleh ke arah Zhao Jian pergi. Api, es dan energi spiritual aneh yang memakan rumput. Sepertinya Beastmaster itu memiliki 3 bis, tetapi jejak energi spiritual mereka berakhir di sini dan Beastmaster itu berjalan ke sana tanpa mereka. Hah? Apa yang terjadi pada bisnya itu? Mo Chang'an penasaran. Mungkin ia memiliki teknik khusus yang bisa menghilangkan aura keberadaan mereka atau bisa menyimpan mereka di tempat tersembunyi. Mungkin saja diteleportasi. Aku hanya berspekulasi saja dan hanya dia yang tahu kemana perginya bis tersebut, sahut Zhao Chung. Lebih baik kita fokus mencari bis yang dikatakan penebang pohon saja, karena aku curiga Beastmaster itu juga mengejar bis tersebut. Sela sesepuh klan Lin. Kita terlalu fokus padanya sehingga melupakan tujuan awal kita ke sini. Katanya lagi. Benar, kita harus lebih dulu menemukan bis tersebut darinya. Karena bila ia menundukkan bis tersebut maka kita tidak akan dapat memanennya. Sahut Zhao Fu. Yang lain juga setuju dengan seruan Zhao Fu dan penebang pohon pria tua segera menuntun mereka menuju tempat ia bertemu dengan bis tersebut terakhir kali. Kebetulan sekali, tempat itu tak jauh dari lokasi mereka sekarang, hanya setengah batang dupa kemudian, mereka telah sampai di sana. Namun, mereka tercengang saat merasakan niat membunuh yang sangat kuat dari sebuah gua. Penebang pohon langsung mengatakan bis inilah yang ia rasakan waktu itu. Episode sebelumnya, Zhao Jian disergap binatang buas. Episode berikutnya, amukan bis ranah spirit. Master, amukan bis ranah spirit, hati-hati. Sepertinya bis yang ada di dalam gua itu sangat kuat. Seru Zhao Chung mengerutkan keningnya. Bis ini setara ranah spirit. Apa ranah spirit? Zhao Fu terkejut. Untung saja ada 2 sesepuh ranah spirit yang menemani kita. Benar? Kalau beliau tak ikut maka kita akan menjadi makan siang bis ini. Mo Chang'an hanya tersenyum masam mendengar perkataan rekan-rekannya dan dia mundur beberapa langkah ke belakang Lin Tao. Firasatnya mengatakan kalau bis di dalam gua itu jauh lebih kuat dari kedua sesepuh ranah spirit yang menemani perburuan mereka. Makanya ia tak akan bertindak gegabah dan akan kabur lebih dulu bila situasi tak terkendali nanti. Lin Tao menghunus pedangnya, ia justru sangat bersemangat dan ingin segera melawan bis yang ada di dalam gua tersebut. Dia kemudian melepaskan niat membunuh memprovokasi bis itu agar keluar dari dalam gua. Yang lainnya terkejut dengan provokasi yang dilakukan oleh Lin Tao. Mau tak mau mereka mengutuknya karena telah menjerumuskan mereka menuju gerbang reinkarnasi. Tekanan yang sangat kuat membuat beberapa orang yang dibawa oleh Zhao Fu bertekuk lutut di tanah, sedangkan Zhao Fu,
Lin Tao, Liu Ruxu dan Mo Chang'an hanya merasa pundak mereka terasa sangat berat, seperti sedang memikul beban berat saja. Sesepuh klan Lin segera berdiri di depan Lin Tao dengan ekspresi wajah masam. Semua mundur. Bis ini terlalu kuat. Itu adalah bis piton hitam yang telah mencapai puncak ranah spirit dan bila dibiarkan berkultivasi beberapa bulan lagi, mungkin ia akan mencapai ranah Jiesu, penguasa alam. Gerutu Zhao Chung mengambil keputusan maju menghadang bis piton hitam itu agar tuan mudanya bisa melarikan diri. Mo Chang'an segera berbalik arah dan menuruni Gunung Kunlun lebih dulu. "Cepat pergi Tuan Muda Tao!" teriak sesepuh klan Lin pada Lin Tao yang terlihat masih ingin melawan bis piton hitam tersebut. "Tolong kami, Tuan Muda Fu. Bawa aku, Nona Muda Ruxu. Aku akan membayar puluhan keping emas bila kamu membawaku," kata wanita cantik dari klan kecil yang ikut diundang Zhao Fu dalam perburuan bis di Gunung Kunlun tersebut. Zhao Fu segera meraih dua orang yang dekat dengannya dan segera menuruni Gunung Kunlun, sedangkan Liu Ruxu segera menarik tangan wanita itu. Namun, tiba-tiba ekor bis piton hitam berayun ke arahnya. Liu Ruxu dan wanita itu langsung panik, sedangkan Zhao Fu dan sesepuh klan Lin segera menyerang bis piton hitam. Liu Ruxu mendorong tubuh wanita itu ke arah lereng Gunung Kunlun dan ia juga segera melompat. Namun, ujung ekor bis piton hitam mengenai punggungnya, sehingga Liu Ruxu terhempas ke pepohonan. "Sial, sakit sekali," keluh Liu Ruxu berusaha berdiri lagi, tetapi tulang punggungnya telah patah karena menghantam 10 pohon besar yang langsung menghancurkan pepohonan tersebut, sehingga ia tak sanggup lagi menggerakkan tubuhnya. Sesepuh klan Lin dan Zhao Chung juga terhempas oleh hembusan angin yang mengandung energi spiritual berbentuk bilah pisau dari mulut bis piton hitam, sehingga tubuh mereka dipenuhi luka sayatan. Lin Tao yang masih berdiri di sana langsung mengerutkan keningnya, kini ia menyadari kalau mereka tak akan menang melawan bis piton tersebut. Dia pun segera melarikan diri, tetapi pemuda dari klan kecil memegang kakinya. "Tuan Muda Tao, tolong bawa aku." Pemuda tersebut memohon pada Lin Tao, tetapi Lin Tao segera menendang wajah pemuda itu, sehingga ia terhempas ke dekat bis piton hitam. "Tolong matamu, aku saja belum tentu selamat dari sini," gerutu Lin Tao segera berlari ke arah lereng Gunung Kunlun. "Tuan Muda Tao!" teriak pemuda itu, tetapi sesaat kemudian suaranya menghilang dan Lin Tao menoleh ke belakang. Sial! Bis itu ternyata langsung menelannya. Lin Tao ketakutan dan mempercepat langkahnya. Zhao Chung mengalirkan energi spiritual api ke pedangnya dan segera menebas bagian ekor bis piton hitam, sedangkan sesepuh klan Lin menggunakan teknik pedang terbang klan Lin. Pedang miliknya yang diselimuti energi spiritual es melesat ke arah wajah bis piton hitam. Wajah bis piton hitam membeku diselimuti es, sedangkan ekornya terbakar dan meninggalkan luka sayatan dari tebasan pedang Zhao Chung. Namun, 5 tarikan nafas kemudian bis piton hitam telah menghancurkan bongkahan es yang membekukan wajahnya. Energi spiritual angin merembes dari tubuhnya, sehingga ekornya yang terbakar segera padam. Bis ular piton hitam mendesis marah, niat membunuhnya makin besar dan segera menyemburkan energi spiritual angin ke arah Zhao Chung dan sesepuh klan Lin. Keduanya panik dan sesepuh klan Lin menancapkan pedangnya ke tanah, sesaat kemudian bongkahan es setinggi 5 tombak muncul di depannya.
Gila, bis piton hitam ini terlalu kuat, kita harus mundur dari sini. Kata Zhao Chung terkejut melihat pepohonan di belakangnya telah tumbang sejauh 50 langkah. Namun, tiba-tiba sesepuh klan Lin tumbang dengan luka sayatan cukup parah di dadanya. Oh, tidak. Zhao Chung segera meraih tubuh sesepuh klan Lin dan terbang ke arah lereng Gunung Kunlun. Bis piton hitam mendesis dan meliuk-liuk mengejar Zhao Chung yang menggendong tubuh sesepuh klan Lin. Namun, saat jarak di antara mereka cukup jauh, bis ular piton hitam itu segera berbalik arah lagi, kembali ke sarangnya. Namun, indera penciumannya merasakan masih ada satu manusia yang meringis kesakitan. Oh, tidak. Liu Ruxu terkejut, wajah bis ular dengan lidah menjulur muncul di hadapannya. Ayah, ibu, maafkan aku yang lemah ini, selamat tinggal. Liu Ruxu memejamkan matanya, dia hanya bisa pasrah dan berharap bis piton hitam itu langsung menelannya, tidak memakannya secara perlahan agar ia tak merasakan kematian yang menyakitkan. Episode sebelumnya, pertarungan menegangkan. Episode berikutnya, pahlawan selalu datang terlambat.